Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Kebetulan beliau ini memiliki organisasi yang bernama Tegar. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita perkenalan dulu. Ya, mungkin dari Pak. Saya perkenalkan dulu. Oke, baik, Om Swastiastu. Nama saya Wayan Satyakse, inisiator atau pendiri organisasi Tegar, atau bisa disebut atau kepanjangannya Teman Generasi Toleransi. Itu kepanjangan dari Tegar. Yang dimana Tegar ini mewadahi semua agama yang ada di Nusa Tenggara Barat, suku-suku dan ras, yang dimana kita harus bisa merawat, menyatukan simpul-simpul ini sehingga kita bisa bersinergi dengan semua agama-agama yang ada di Nusa Tenggara. Karena pada prinsipnya seperti itu. Itu ya. Terima kasih Pak Wayan. Oke, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Nama saya Haryanto. Kebetulan yang ikut di Tegar juga, bidang divisi kepemudaan. Terima kasih atas perkenalannya Bapak-bapak sekalian. Jadi mungkin bisa diceritakan sejarah berdirinya organisasi Tegar ini. Ya, Tegar ini sebenarnya dulu saya sebagai inisiatornya itu sejak 2019 ya. Jadi kita hanya bersifat kumpulan-kumpulan atau komunitas-komunitas kecil lintas agama ya di 2019, dan kita tetap solid walaupun kita masih dalam jumlah yang sedikit. Kemudian seiring berjalannya waktu kita semakin besar, yang dimana kita perlu harus membuatkan wadah yang benar-benar secara legalitasnya itu diakui oleh oleh pemerintah. Ya, maka dari itu kita saat ini sedang melakukan proses legalitas dari komunitas menjadi organisasi. Karena ini sangat dipandang perlu ya. Kenapa ini dipandang perlu? Mengingat NTB ini adalah miniaturnya Indonesia, yang dimana hampir semua agama ada di NTB, hampir semua suku ada di NTB. Jadi perlu rasanya kita ini bersatu merawat kebinekaan ini. Ya, kita semacam punya kewajiban moral lah sebagai anak atau putra NTB ini. Saling rangkul. Ya, untuk saling merangkul. Makanya di logonya kita itu ada tangan bergandengan dengan warna-warni. Nah, itu filosofinya sudah ada di logo Tegar itu. Jadi memang ada forum-forum lain juga, forum komunitas lintas agama itu juga sangat perlu ya. Semakin banyak forum-forum semacam itu, sejenis itu, semakin baik. Ya, semakin baik, dan kita perlu membuat lebih banyak lagi ya organisasi-organisasi yang lintas agama ini. Ya, agar kita semakin persatuan kita, persaudaraan kita itu semakin kuat. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak. Mungkin kalau definisi tentang Tegar tadi sudah disampaikan sama Bri Wayan selaku ketua umum ya. Saya mungkin akan menambahkan tentang mengapa perlunya Tegar, teman generasi toleransi ini dalam
membentuk divisi kepemudaan. Dalam kata nama Tegar ada di sana generasi, Ya, benar. teman generasi toleransi. Otomatis kalau kita sudah membahas tentang generasi, tidak terlepas dari kata pemuda. Ya, Karena apa? Hanya pemuda inilah yang akan merawat generasi yang produktif untuk belakang, untuk masa depan. Karena apa? Pemuda ini memiliki seperti dia memiliki idealisme yang luar biasa, memiliki kreativitas, dan memiliki gagasan-gagasan yang luar biasa, ide-ide yang cemerlang yang belum pernah mungkin dilakukan oleh orang mampu dia ciptakan. Itulah salah satu pentingnya divisi dalam bidang kepemudaan untuk Tegar ini. Karena mau nggak mau yang meneruskan sebuah generasi atau lembaga itu ya pemuda ya. Tidak bisa kita bilang kalau tidak ada generasi itu maka sesuatu lembaga atau organisasi itu akan stuck di sana karena penerusnya tidak ada. Ya itulah pentingnya divisi kepemudaan dalam Tegar ini. Mungkin itu saja yang selebihnya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Pemuda ini perlu dibuatkan wadah untuk menumpahkan kreativitasnya. Mengingat situasi saat ini banyaknya pemuda yang mungkin saat ini belum bisa mendapatkan pekerjaan. Ini perlu wadah mereka itu. Agar kenapa? Tidak menimbulkan nanti pikiran-pikiran negatif karena lamanya menganggur atau tidak beraktivitas. Maka dari itu divisi kepemudaan di Tegar ini sangat perlu menurut kami. Nanti bagaimana divisi kepemudaan ini akan bisa menjadi semacam mediator mereka untuk mewadahi mereka. Kegiatan-kegiatan apa yang mereka mau buat itu ada wadahnya nanti. Nah, selain itu juga menampung kreativitasnya juga menekan yang namanya hal-hal yang negatif yang dimana kiranya itu pemuda-pemuda ini yang masih sifatnya labil. Kalau dia pemuda yang kreatif, produktif dalam hal kegiatan-kegiatan di masyarakat, tentunya pemuda ini akan lebih besar peluangnya terhindar dari yang namanya hal-hal negatif seperti narkoba, kejahatan dan yang lain. Nah itu konteksnya. Kenapa dipandang perlu? Ya itu tadi banyak pemuda yang pinter, yang punya ide banyak, tapi mau kemana nih? tidak ada wadah. Menyalurkannya kemana? Siapa yang kira-kira mewakili kita nih? Yang kira-kira mengarahkan kita? Nah, divisi kepemudaan Tegar ini siap untuk terbuka untuk pemuda-pemuda yang kreatif. Makanya di divisi pemuda ini memang isinya anak-anak muda nih, seperti Bang Anto dan beberapa teman-teman seperti Bang Sulhi, Bang Imam. Nah, itu mereka adalah pemuda-pemuda yang energik, ya, penuh ide, komunikatif, ya. Seperti itu kira-kira. Ada juga divisi hukum. Nah, divisi hukum itu juga kita pandang perlu. Divisi hukum ini juga nanti ke depannya dia punya semacam regiat membuat mediator-mediator di seluruh desa, memberikan edukasi agar masyarakat di desa itu paham tentang hukum, agar tidak menggunakan emosinya dan lain-lain. Kalau sudah paham hukum, sadar hukum, tentunya masyarakat bertindak bagaimana agar tidak melanggar hukum. Di situ akan nanti divisi hukum ini akan memberikan edukasi mediator di masyarakat. Ketika ada perselisihan di masyarakat, mediator ini mampu memediasi warga-warga di desa yang berselisih. Jadi tidak perlu harus masuk ke ranah hukum, bisa diselesaikan dengan damai. Seperti itu sih divisi-divisi itu. Nah, rencananya juga kita akan
membuat nanti divisi kebinekaan. Nah, saya harap nanti Pak Ide Bagus Beni bisa andil di dalam divisi kebinekaan itu nanti. Nah, divisi kebinekaan ini kita anggap ini pandang perlu juga nih Pak Anto ya. Karena ini juga ya itu tadi, karena pada dasarnya kita ini adalah merawat kebinekaan. Nah, tentunya divisi kebinekaan ini sangat berperan di masyarakat nanti. Bagaimana bertoleransi yang baik di masyarakat. Karena seperti saya bilang tadi, tetangga sebelah beda nih keyakinannya, tetangga sebelah juga beda nih. Nah, jangan sampai itu. Nah, karena pemahaman tentang kebinekaan ini mungkin agak belum dalam. Nah, jangan sampai di sebelah musuh, kan begitu jadinya. Nah, ketika orang ini paham tentang kebinekaan, ini saudara saya, hanya beda keyakinan, hanya beda suku, tapi ini saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air, yang dimana kita bareng-bareng bersama menjaga negara ini, kan begitu jadinya. Jangan sampai nanti tetangga sebelah tidak diajak baik karena perbedaan. Terus negara luar diajak dibela-bela gitu loh. Bukannya kita ini semua umat manusia ini kita perlu bela ketika ada yang semacam penindasan itu tetap kita bersuarakan. Nah, tapi lebih kita mengutamakan yang sebelah kiri sebelah kanan kita dulu nih, prioritas gitu. Iya, yang terdekat, karena kata orang bagi perantau ya, keluarga terdekat itu adalah tetangga. Ini perlu misalnya nih Bang Anto dari Lombok Tengah merantau ke Mataram, bertetanggaan sama saya nih. Ketika Bang Anto ada masalah, nggak mungkin dia telepon nih keluarganya yang di Lombok Tengah. Aduh, saya lagi misalnya dalam kondisi emergensi ya, tolong bawa saya ke UGD gitu. Nggak mungkin akan menelpon, pasti cari Pak Wayan di sebelah nih. Akhirnya kita yang di sebelah bawa ke UGD misalnya dalam kondisi darurat ya. Artinya itu tadi, bahwa keluarga terdekat adalah tetangga sebelah. Nah, itu filosofi. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang struktur organisasi Tegar ini apa saja? Ya, tentunya di struktur paling tinggi kita itu ada pembinanya. Di pembina itu mewakili semua agama di sana. Dari Muslimnya ada pembinanya di situ yang mewakili, Hindunya juga ada, yang Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya, kami posisikan beliau-beliau sebagai pembina kami. Kemudian ada juga penasehat-penasehat, kemudian ketua umumnya ada, wakil satu bidang pemberdayaan dan UMKM, wakil duanya ada bidang sosial dan budaya. Nah, kemudian ada bendaharanya juga. Di bawahnya itu ada divisi seperti divisi kepemudaan tadi, divisi hukum. Nah, kita akan membuat nanti divisi kebinekaan. Nah, itu seperti harapan saya Pak Ide Bagus Beni juga bisa andil untuk membesarkan divisi itu. Nah, kemudian juga kita sudah ada di semua kabupaten kota se-NTB dengan lengkap strukturnya. Jadi misalnya di Mataram ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu ada, terus anggotanya. Di Bima saya ambil yang terjauh, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, itu semua sudah ada. Strukturnya sudah lengkap. Mungkin nanti kita akan melakukan membuat acara pengukuhan nanti setelah legalitas kita ini sudah selesai, sampai ke Menkumham. Nah, itu nanti kita undang mereka semua, ketua dan wakil, minimal ketua dan wakil itu dari Bima itu Sumbawa atau Pulau Sumbawa bisa hadir. Tapi kita harapkan semua anggota hadir untuk silaturahmi ini biar kita lebih dekat lagi gitu. Siapa tahu nanti misalnya Bang Anto ke Dompu, ke Bima, nah, jangan sampai tidak kenal di sana. Nah, jadi dengan bisa hadir pada saat di acara pengukuhan itu, oh ya ini saudara kita, jadi seperti itu. Jadi tidak canggung-canggung lagi. Jadi kalau Bang Anto ke Bima kan aman, ada kita punya saudara kita ada di Dompu, Bima, kan jadi rasa aman itu lebih enak aja sih di jalan gitu.
kehujanan nggak pusing kemana berteduh gitu kan, tinggal telepon nih ada kita punya teman di organisasi, jadi seperti itu. Apa namanya, harapan kita ini semakin hari semakin besar, semakin banyak masyarakat NTB ini bisa bergabung di organisasi kita untuk mari sama-sama kita merawat kebinekaan, karena sudah menjadi barang agak semakin langka nih kayaknya. Ya. Makanya seperti kata Bang Anton tadi, divisi kepemudaan ini perlu regenerasi nanti. Jadi divisi kepemudaan ini memang benar-benar dia nanti bisa merekrut anak-anak muda ini untuk mengedukasi, selain menyalurkan ide-ide kreativitasnya, juga membuat mereka menumbuhkan rasa-rasa kebinekaan itu dari masa mudanya. Ya. Nah, perlu di dalam setiap divisi ini ada namanya semua suku, semua agama itu bisa dilibatkan nanti Bang dalam hal kegiatan. Nah, seperti itu sih. Mungkin ada tambahan, Bang? Mungkin tambahannya sedikit, nanti untuk kedepannya yang kita harapkan nanti untuk kepemudaan ini kita akan buatkan wadah komunikasi yang bagaimana yang dulunya mungkin atau sebelumnya mereka ingin bertukar pendapat, bercerita, namun di mana, Ya. dengan siapa, di mana. Nah, itu. Dengan adanya Tegar yang di bidang divisi kepemudaan ini, kita akan merangkul terutama teman-teman mahasiswa Ya. mereka mungkin dominan dengan vokal, merangkul teman-temannya yang sudah biasa berorganisasi ya. Nah, bisa untuk merangkul teman-temannya yang di bawah. Gimana, ayo mari kita melakukan sosialisasi, misalnya bergerak di bidang kebudayaan, bisa bidang olahraga, kan semuanya bisa bergerak. Sangat luas sebenarnya pergerakan kalau kita berbicara tentang kepemudaan. Kayak saya bilang tadi, budaya, olahraga, sosial, apalagi contoh misalnya yang di bidang sosial mungkin yang agak minim ya, tapi ada dia pemuda di sana, malahan berbagai garda terdepan kalau kita bisa aksikan itu, seperti misalnya Tegar adakan kegiatan sosial bersih-bersih pantai. Kalau ada divisi kepemudaan, ya masa kita enak lihat yang tua-tua itu capek dan mengungut sampah kan, di sanalah gebrakan pemuda yang energik. Kita begitulah, sangat luas lah kalau kita berbicara tentang kepemudaan. Makanya kenapa saya bilang sama beliau ya, selaku Pak, kalau ingin melibatkan saya, mungkin saya di bidang kepemudaan, karena dari fashion dan ya dari status saya sekarang kan dalam status pemuda, makanya saya lebih ke divisi kepemudaan sekarang. Siap, langsung gitu. Ya, memang di dalam kegiatan ini nanti lebih banyak melibatkan pemuda. Misalnya ketika nanti terjadi namanya bencana, itu kita lebih mengutamakan anak-anak muda ini untuk bergerak ke lapangan. Ya, itu sih konsep kita sih. Jadi pemuda-pemuda ini memang harus benar-benar ya bermanfaat juga di masyarakat. Kemudian menghindari terutama itu tadi hal-hal yang negatif itu. Kalau pemuda ini sudah ada wadahnya, jadi dia tidak, kalau bahasa keren sekarang ini gabut gitu. Ya, kalau sudah anak muda gabut, itu sangat gampang digerakkan. Sangat gampang digerakkan. Mau jadi apapun bisa. Karena pikiran gabut tadi. Campur dan galau. Iya. Nah, apalagi udah gabut, udah gitu nggak menikah, gitu kan. Wah, itu sangat seperti peluru, dia tinggal tekan pinjum langsung meluncur. Nah, jadi dengan adanya kepemudaan ini tentu mereka bisa meluapkan ide-idenya. Misalnya anak-anak muda ini harus juga tahu tentang budayanya, seninya. Jangan sampai hanya orang-orang
tahun 90-an ke bawah saja yang tahu yang namanya musik-musik tradisional. Iya kan? Iya. Karena wadah anak-anak muda ini tidak ada gitu. Paling tidak dengan adanya kepemudaan ini, dari inisiatornya siapa, lalu kita ambil mungkin semacam pelatih seni itu dari mereka yang sudah usia, kita masukkan ke pemuda untuk pelatih regenerasinya. Nah ini perlu, karena zaman sekarang ini apalagi yang namanya gadget ini kan seperti mata pisau. Mau pakai yang positif atau yang negatif? Kalau pakai positifnya apa? Bisa kita melihat belajar yang hal-hal positif, bagaimana sih tari ini, tari itu, musik ini, musik itu. Tapi kalau hal yang negatif, bisa juga. Misalnya bagaimana membuat akun judul, bagaimana menduduk slot, kan begitu nih. Iya. Nah, bukan negatif semua gadget ini. Jadi Anda mau ngambil di mana gitu. Ya, jadi kita ambil dari positifnya. Bagaimana mungkin banyak anak muda nih lupa nih bagaimana sih baju adatnya Kalimantan. Nah, bisa lihat di gadget. Bagaimana baju adatnya Aceh. Itu kan enggak semua tahu kayak gimana gitu kan. Bisa di gadget. Kan enggak harus kita ke Aceh mau lihat gimana, seperti itu. Nah, saya harap juga selain itu anak-anak muda ini punya manfaat yang lebih jauh lagi, bisa semacam influencer, menjadi influencer terutama di masyarakat yang di desa. Bagaimana hidup bersih, hidup sehat, bagaimana anak-anak muda di desa ini agar terhindar dari narkoba, karena narkoba ini udah sampai di kamar mandi tuh, jangan dia saking pelosok itu sudah masuk narkoba ini. Merajalela. Nah, harapan saya Bang Anto bisa menggerakkan pemuda-pemuda nanti untuk memberikan edukasi di pemuda-pemuda desa bahayanya narkoba. Kalau mereka kan nggak terlalu tahu bahaya narkoba sebenarnya, yang dia tahu adalah kenikmatan saat menggunakan itu. Mungkin karena namanya, mohon maaf, di desa ini masih awam terkait dengan efek-efek itu. Iya, karena baru masuk nih. Jadi efeknya belum ditahu. Nah, sedangkan kalau di masyarakat kota sudah lama, awal masuknya sudah ada yang temannya udah gila, temannya sudah overdosis, sudah mereka menang. Kalau di desa belum tahu, yang dia tahu adalah bagaimana nikmatnya menggunakan obat ini. Iya kan, bagaimana nikmatnya kita menjadi ini. Sisi positifnya masih kelihatan. Nah, negatif yang besar menunggu ini yang belum dia tahu. Bagaimana sarafnya nanti akan dirusak, bagaimana badan ini akan dirusak, bagaimana nanti merehabnya ini berat. Nah, nanti saya harap dengan divisi kepemudaan memberi edukasi pemuda-pemuda ini, jangan sampai pemuda-pemuda ini itu tadi terkontaminasi. Ini harapan saya nanti Bang. Terutama narkoba ini sangat sudah kemana nih? Sudah gampang mencari barang-barang, sudah meracuni. Kita sudah bisa lihat di sosmed, dari anak-anak kecil sampai nenek-nenek itu sudah saya lihat di sosmed itu sudah berjualan gitu. Jadi sudah pusing kita, gimana caranya mengantisipasinya dengan cara memberikan edukasi terus dan terus. Tidak hanya datang satu kali, lagi 1 tahun datang lagi datang lagi, udah lupa dia. Paling tidak continue, per 3 bulan kita continue. Karena apa? Barang haram ini tidak hanya bentuknya seperti ini saja, ada bentuknya seperti ini. Itu kita perlu edukasi di Pak. Ada, saya dengar ada bentuk permen. Nah, kan masyarakat di desa kan nggak paham. Beli permen, tahu-tahunya udah melayang-layang jalannya. Kan itu perlu bentuk. Saya dengar juga ada bentuknya sekarang ini kayak liquid untuk di vape. Itu saya dengar. Nah, ini perlu. Jadi jangan pertama saat kita datang ke masyarakat, gini loh jenisnya, modelnya, bentuknya, besok lagi bentuk yang beda lagi dalam masuk ke desa. Perlu terus secara kontinus. Nah,
harapan saya, kami organisasi ini tidak bergerak sendiri. Masyarakat, kemudian pemerintah juga harus bisa bersinergi, mendukung, mensupport kami. Baik itu semua dinas-dinas ini yang terkait, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pihak kepolisian, bisa memberikan bersinergi dengan kami, BNN, karena kami siap bersinergi dengan semua pemerintah atau aparat-aparat pemerintah manapun. Misalnya terkait dengan Kamtibmas, mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi akan membuat keributan. Nah, dengan adanya keterlibatan atau bersinerginya kami kepada pihak kepolisian, kami bisa memberikan informasi lebih awal untuk diatensi. Itu kemudian ketika nanti ada di cyber terutama ada posting-postingan yang provokatif, yang sara, mungkin kita juga memberikan laporan untuk bisa diatensi lebih awal agar tidak merembet nanti ke masyarakat. Kan banyak juga tuh berawal dari postingan, dari udara turun ke darat. Ada juga dari darat naik ke udara, tambah melebar. Nah, ini kami siap bersinergi memberikan informasi-informasi yang sifatnya Kamtibmas. Nah, ini kemudian seperti tadi kita BNN juga bisa mensupport kita dalam kegiatan di masyarakat. Dinas-dinas terkait, terutama dinas kebudayaan, dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dinas sosial, dinas perdagangan karena kami ada pemberdayaan UMKM, koperasi, Kemenak itu juga harus di situ hadir karena kami merawat kebinekaan lintas agama suku. Ya, Kementerian Agama ini harus juga mengatensi kami. Kemudian Kesbakpol sebagai wadahnya organisasi juga bisa memantau kami ketika kami mungkin ada bagaimana bisa memberikan arahan, saran agar kami tetap bermanfaat di masyarakat. Ya, jadi itu sih harapan kami semua dinas-dinas terkait bisa bersinergi dengan kami karena kami ada di semua kabupaten kota di NTB. Nah, jadi misalnya pemerintah provinsi seperti dinas pendidikan yang mulai melalui perpanjangan tangan kami bisa bersinergi untuk melempar program-program ke luar Lombok. Nah, karena beberapa isu-isu miring bahwa pembangunannya terfokus di Lombok. Gitu. Dengan adanya Tegar, kami ada di semua kabupaten siap menyambut program-program pemerintah di seluruh kabupaten kota se-NTB. Nah, jadi tidak terkesan pembangunan terfokus di Lombok. Nah, mari berdayakan kami yang ada di semua kabupaten kota se-NTB. Seperti itu kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan visi misi Tegar ini. Ya mungkin Bang Anto, visi misi kita nih apa nih kira-kira Bang Anto? Ya, terkait dengan visi misi yang lumayan luas ya. Visi misi ini kita kan seperti yang awal dibilang tadi itu kan merawat kebinekaan, merawat ya. Gimana caranya yang di NTB ini yang berbeda suku, agama, bagaimana caranya supaya dia sering rangkul, merasa berkeluarga. Nilai kekeluargaan itu sangat penting. Nah, itu yang pengen kita bina dari sekarang, itu yang pengen kita timbulkan, rasa kekeluargaan, rasa bahwa kita satu, yaitu disatukan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita harus menyatu dalam kegiatan apapun. Rasa toleransi yang harus tinggi, itu yang paling penting, toleransi. Ya, itu yang harus kita perkuat, toleransi itu. Karena toleransi itu menurut saya berat, namun sangat perlu yang namanya toleransi itu. Ya.
Seperti contohnya, misalnya di acara keagamaan, acara nyongkolan misalnya untuk teman-teman kita, misalnya yang di bidang kebudayaan, teman-teman lewat lalu lalang. Nah di sana kita punya nilai toleransi ya. Nah, misalnya di acara nyepi, sedangkan di sebelah kita ada umat muslim. Nah di sana kita harus toleransi bahwa iya kita harus menghargai apa yang memang jadi aturan-aturan dari teman-teman kita yang beragama Hindu. Begitupun juga di saat kita lebaran, acara berpuasa, teman-teman Hindu mereka juga kan iya tidak makan sembarangan. Nah itu sudah terbentuk rasa toleransi, dan itu yang harus kita jaga erat. Tidak sekali masalah. Untuk selebihnya mungkin Ada yang tambahin? Ya. Oh, Ya, kembali lagi sebenarnya visi kita itu sudah jelas, merawat kebinekaan, ya kan? Merawat kebinekaan Nusa Tenggara Barat. Itu sudah menjadi apa namanya semacam poros Jiwa. kita gitu ya, tonggak kita atau tiang kita untuk kita berpegangan itu ya kebinekaan. Tentunya kita bagaimana selain itu juga ada manfaatnya di masyarakat gitu. Jadi tidak hanya datang kumpul ngopi-ngopi mabar gitu tidak. Nah, makanya visi kita tadi pertama adalah kebinekaan, kemudian kita membawa misi bagaimana kita bermanfaat di masyarakat melalui pemberdayaan, UMKM ada di sana, kemudian sosial, misalnya kebencanaan dan edukasi lain-lainnya ada di sana adalah budaya. Nah, beberapa memang di penasehat kita juga tokoh-tokoh budayawan juga yang paham tentang budaya dan sejarah. Jadi beberapa di struktur kita itu adalah ada tokoh-tokoh yang bisa kita katakan senior ya di organisasi kita ini yang paham sejarah-sejarah NTB. suku-suku yang ada di NTB ini. Ya, jadi itu yang kita mungkin nanti jadikan acuan. Kemudian kita nanti akan bisa tularkan ke generasi-generasi muda sehingga paham bahwa kita adalah begini dulunya, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sih kira-kira seperti itu. Kemudian untuk program kerja, mungkin apa saja program kerjanya? Ya kalau program kerjanya tadi saya jelas 4 poin ya tadi, sosial, budaya, pemberdayaan dan UMKM. Sosial dari mana? Bidang sosial ini tentu semua sudah paham bagaimana kita bersosial di masyarakat. Ada bencana-bencana, bagaimana kita bisa menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan di masyarakat atau mengalami musibah itu. Kemudian budaya, bagaimana kita melestarikan adat dan budaya yang semakin hari mungkin semakin sedikit, semakin terkikis, semakin menipis. Nah, itu yang kita divisi di bidang kebudayaan ini, bagaimana kita menumbuhkan lagi, membesarkan lagi adat budaya ini. Misalnya kalau di Sasanya ada genang belingnya, kulintangnya, kecapinya, ada genggongnya. Kalau di itu tarian-tariannya kayak rudat, gandrung. Kemudian kalau di Sumbawa ada namanya skeco, ada namanya ngumang, ya, dan banyak lagi. Di Bima, di Dompu, kemudian seni-seni lainnya kayak ada namanya kalau sebenarnya di MTB ini seperti saya bilang nih tidak perlu kemana-mana sebenarnya. sudah ada semua. Misalnya kerapan sapi, nggak perlu ke Madura. Di Lombok juga ada kerapan sapi, benar apa nggak? Yang cuman tentunya tidak sama persis gitu. Sudah ada kerapan sapi. Tidak perlu ke Sumba untuk melihat balapan kuda.
cukup ke Sumbawa dan Bima sudah ada pacuan kuda. Kerapan kerbau ada di Sumbawa. Kita ini lengkap. Ya. Kemudian tidak harus ke Bali untuk melihat ogoh-ogoh. Ada kami bisa menyajikan ogoh-ogoh. Jadi kalau dikemas dengan baik, ini nggak perlu Anda kemana-mana, cukup terfokus ke NTB saja deh. Nah, bagaimana pemerintah-pemerintah ini, dinas provinsi terutama dan kebudayaan ini, mengemas ini menjadi event, ya, event yang sifatnya nanti itu menghasilkan ekonomi, menggerakkan ekonomi, terutama di UMKM itu bisa bergerak. Kalau di Bali ada namanya PKB, Pesta Kesenian Bali, itu terkemas dengan baik, sehingga kami yang dari Lombok ini tertarik ingin nonton walaupun sehari 2 hari, bayangkan. Sekarang kami datang 2 hari itu udah berapa ngabisin duit? Ya kan? Nah, kenapa NTB ini jauh lebih kaya? Kalau di Bali cuma satu suku, satu kesenian di sana, kesenian Bali saja. Tapi di NTB ini ada 4 kesenian kita bisa dijadikan wadah. Ada kesenian Sasak, Samawa, Bojo, Bali. Bisa kita kemas, bisa buatkan event. Jadi bayangkan betapa kayanya kita coba. Orang Jawa nggak perlu ke Bali lihat kesenian Bali, datang. Nggak perlu ke Madura, ada karapan sapinya. Nggak perlu ke Sumba, udah. Semua kita ini bayangkan kaya sebenarnya. Makanya ada istilahnya budaya, seni dan budaya ini adalah warisan. Nah, kalau warisan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, dia tidak akan mendatangkan hasil. Tapi kalau warisan ini memang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dia akan menghasilkan. Contoh saja yang kecil, ada seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya banyak, karena dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dijual habis, besok kelaparan. Tapi ketika anak ini dia mampu memanfaatkan warisan ini dengan baik, warisannya utuh, tapi ekonominya tetap jalan. Misalnya diwarisin 1 hektar, ya bagaimana dia memanfaatkan 1 hektar itu bahkan menjadi 2 hektar, 3 hektar. Tapi kalau tidak bisa memanfaatkan, yang 1 hektar bisa menjadi 1 aren, cukup buat rumahnya aja. Kan begitu, makanya warisan ini kalau tidak ini kita berbicara budaya ya sekarang. Warisan adat dan budaya ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, dia tidak menghasilkan apa-apa. Coba kita bayangkan orang datang ke Bali, bule-bule itu datang ke Bali, apa yang dia pelajari? Belajar menggamelan, belajar pakaian adat, belajar bagaimana membuat masakan khas Bali, sudah macam semua. Nah, kenapa kita tidak bisa mengemas? Jauh lebih kaya loh. Ada 3 suku, 4 suku besar yang ada di NTB. Anda mau belajar menggamelan di Lombok aja udah ada gamelan Bali, gamelan Sasak. Anda mau belajar senian yang lainnya di NTB, Sumbawa, ini modelnya. Udah kaya, tinggal bagaimana mengemas ini menjadi sumber penghasilan. Di Bali, di Jogja tidak ada tambang, kok bisa hidup? Lebih maju dari kita, terkenal. Siapa yang nggak tahu Bali, siapa yang nggak tahu Jogja di nasional dan internasional? Ya itu tadi, budaya yang kuat, budaya Jawa, budaya Bali. Coba saya 2 kali ke Jogja. Jadi misal benar-benar masih kental kejawennya itu. Rumah-rumah adatnya itu, rumah-rumah masyarakat biasa itu masih pakai joglo-joglo gitu. Jadi itu ada daya tarik. Sehingga bagaimana pemerintah memanfaatkan itu. Jadi kalau saya lihat sih masuk di Jogja itu ya, tempat objek wisata itu tiket masuknya itu 10.000, 15.000. Bahkan ada kemarin itu dekat Borobudur ya, karena masih kelihatan Borobudur itu di belakang ya. Itu ada sawah. Sawah itu kalau nggak salah cuma 1 hektar ya. Itu berapa penghasilannya sawah itu di luar panen. Jadi orang masuk saja di sawah itu udah bayar. Orang masuk loh ya. Jadi sawah itu di peta-peta itu ada dibuatkan seni ini untuk misalnya taman-taman kalau misalnya bernuansa
teknologi di peta ini bernuansa keluarga. Jadi orang tuh foto di sana. Setiap peta itu kiri kanan kiri kanan. Spot-spot. Iya, spot-spot itu bahkan ada kelapa dua itu ditaruhin ayunan yang dihias macam. Iya. Nah, bukan itu saja. Di luar di area parkir itu mobil-mobil Willys itu, mobil-mobil VW itu berbaris di sana yang mau kelilingin desa. Bayar lagi. Terus di sawah itu ada padi hitam. Padi itu hitam kan? Jadi di peta ini padi hitam. Jadi dia buat kayak tulisan, jadi padinya hitam berbentuk. Jadi kalau dilihat orang pakai drone itu bagus ya, luar biasa. Jadi spot-spot fotonya tuh banyak setiap petanya kiri kanan, ada jembatannya. Jadi sawahnya tetap menghasilkan padi plus menghasilkan wisatawan itu. Jadi semua itu dihias tuh, ada dibuat yang mini flying fox. Itu saya lihat itu tuh luar biasa. Nah, kita ini apa sih yang nggak ada salahnya, coba lihat itu di seputaran Lingsar ya kan? Iya. Ya bisa di Gunung Sari itu kan masih ada semacam ngarai-ngarai gitu kan, bisa dipakai playing. Iya, ekowisatanya kan masih bisa. Macam-macam lah. Belum lagi kita berbicara laut. Lombok ini kita berbicara laut atau NTB ya. Jadi kalau di Bali itu Uluwatu yang terkenal ombaknya yang besar. Itu banyak sering dibuatkan kontes-kontes selancar dunia. Kalau di Jawa itu ada di Banyuwangi namanya Gerajagan. Kalau di Jawa Barat itu di Pangandaran. Kemudian kalau di Sumatera itu namanya ada di Nias. Itu ombak-ombak yang besar. Kalau di Lombok ini NTB ya pada umumnya banyak sekali spotnya. Ada di Bangku-Bangku. Siapa yang tidak kenal Bangku-Bangku, mungkin ombaknya itu hanya orang wisatawan dunia yang kenal Bangku-Bangku itu ombaknya. Kalau kita mungkin apa sih Bangku-Bangku itu, cuman ya sekotong aja gitu, enggak. Bangku-Bangku di mata orang peselancar itu adalah semacam sirkuit. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu banyak sirkuit yang dimana dananya banyak terkuras di situ. Tuhan sudah membuatkan kita sirkuit. Coba bayangkan 1 tahun itu berapa kali musim ombak. Ada di Bangku-Bangku. Kalau saya berbicara Lombok itu udah banyak titiknya. Belum di Kute, di Ekas sana, di Grupuk sana, di Tanjung Aan itu banyak spot-spotnya di Kute itu. Di Mandalika itu banyak spot-spot ombak. Kemudian di Senggigi juga ada, di Gili Trawangan juga ada. Ya kalau ombak yang internasionalnya di Bangku-Bangku. Kita berpindah ke Sumbawa. Itu ada di Maluku. Ombaknya bagus sekali. Saya sudah pernah. Saya cuma belum pernah lihat ke Huku, Dompu. Itu ombaknya itu ada salah satu brand brand pakaian pantai ya. Itu sudah menjadikan itu adalah semacam benderanya dia untuk membuatkan event di Huku itu. Jadi ombaknya udah internasional. Kalau saya boleh sebut brandnya nanti saya sini. Kalau di Bangku-Bangku itu Quicksilver. Kalau di HUU itu Red Cool. Jadi brand lain tidak boleh membuat semacam kayak kita misalnya di Mandalika misalnya itu sirkuitnya Suzuki, sirkuitnya Honda. Kan kalau pakaian pantai itu kan ada Billabong, ada Quicksilver, ya kan? Ada Red Cool. Itu dia sudah punya titik-titiknya. Jadi yang boleh membuat kontes di Bangku-Bangku itu ya hanya Quicksilver. Itu sekarang lagi musim ombak nih. Ini udah bulan 6 ini udah mulai ini musim ombak sampai nanti Agustus. Coba aja nonton. Sekarang udah mulai ombak. Itu orang gila itu. Ya, itu kan sirkuit yang sudah dibuat oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau menurut saya daripada kita keluarin dana miliaran buat sirkuit, lebih baik setiap event itu saya pakai subsidi hotel. Jadi hotelnya murah di event buat bagi mereka yang hadir di event ini ya, dapatkan subsidi hotel berapa 25%, 50%. Datang orang tuh rame-rame ke Bangku-Bangku untuk selancar. Iya kan? Yeah. Nah, ini tak perlu menurut saya. Sekarang kita buat sirkuit yang MXGP itu. Mandalika. Kalau Mandalika masih banyak kegunaannya.
bisa balap mobil, bisa balap lokalan. Coba MXGP, apa manfaatnya? Kalau nggak hanya untuk trial saja, 1 tahun sekali. Apalagi kita punya 2 sirkuit nih. Ya sana 1 tahun sekali, berarti ini 2 tahun sekali dong. Iya kan, karena kita dapat event ini 1 tahun 1 kali gitu misalnya. Atau 1 tahun 2 kali, berarti satu sirkuit itu 1 tahun sekali, sirkuit ini 1 tahun sekali. Kalau kita punya satu sirkuit, ya berarti dia 2 kali dalam 1 tahun, masih inilah. Iya kan? Tapi kalau Mandalika masih banyak kegunaannya kan, kita pun yang lokalan bolehlah balap-balap motoran untuk cari bibit-bibit kan begitu, karena dia aspal. Gitu. Tapi kalau yang itu kan mau buat off-road juga hancur nanti sirkuitnya. Cuman satu jenis jenis balap kan. Kalau untuk MXGP itu kan hanya trial saja. Gitu. Kalau yang Mandalika ini kan banyak, ada balap mobil ini masih banyak. Nah itu sih gambarannya kita. Harapan saya kami Tegar ini kembali ke pokok pembicaraan bahwa siap bersinergi dengan pemerintah karena kami ada di semua kabupaten kota se-NTB. Pemuda-pemudanya kami akan rekrut menjadi pemuda yang kreatif, yang penuh dengan ide-ide, Energi. ya yang bermanfaat untuk di masyarakat, bisa menginfluencer orang-orang di sekelilingnya. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya, Sudah ya. Cukup. silakan. Ini bisa Ya. Mungkin sudah full cup gitu. Kita tinggal eksekusi. tinggal bergerak. Harapan saya itu tadi pemerintah agar bisa bersinergi dengan kami, mengatensi kami, mensupport kami karena di organisasi kami anggota-anggotanya berbagai ilmu disiplin juga, pengalaman-pengalaman juga, senioritasnya juga tidak kalah ya. Jadi senior-senior kami berbagai ilmu disiplin yang mereka miliki, yang mungkin nanti bisa mereka berbagi dengan yang junior-junior ini. Yang terkait program itu saya tambahin sedikit, kita akan usahakan nanti programnya ini adalah program yang berkelanjutan gitu. Iya. Ada misalnya kegiatan ini tiap minggu kita rutin mengerjakan supaya sebuah organisasi itu kan eksis dan tidak terkesan vakum. Apa sih kegiatan? Oh ini loh vlogger saya, vlogger mingguan, vlogger bulanan, dan tahunan seperti ini. Gitu. Nah, ada satu nih rencana saya nih. Mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud. Rencana saya nanti di ulang tahun Nusa Tenggara Barat nanti saya akan membuat parade pemuda ini, parade tari kontemporer yang menggunakan pakaian adat 4 suku. Karena mengingat sekarang adalah gubernur kita lalu Muhammad Iqbal adalah gubernur yang ke-8. Saya rencananya membuatkan 200 pemuda dari suku Bojo, 200 pemuda dari suku Samawa, 200 pemuda dari suku Sasak, 200 pemuda dari suku Bali nanti menggunakan pakaian adatnya masing-masing dan menarikan tarian kontemporer di ulang tahun Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kenapa 200? Kalau 200 kali 4 itu kan 800, berarti angka 8. Angka 8 itu yang kita ambil. Itu sih rencana. Semoga semua pihak bisa bersinergi dan mendukung kita. Itu kita libatkan pemuda-pemuda. Itu sih. Kolaborasi yang sangat-sangat tari. Ya. Betul. Nah, nanti berkolaborasi. Makanya dinamakan tari kontemporer. Nanti mungkin tariannya, misalnya tarian Nusa Tenggara Barat namanya. Mungkin dari gerakan 1, 2, 3 ini, dari gerakan Bojo gitu. Gerakan kedua, ketiga ini Samawa, 4, 5 ini dan Bali. Jadi itulah perpaduan itu nanti. Nah, makanya saya minta dukungannya dari Pak Ide agar teman-teman di institut ini, Institut Gama Hindu ini bisa ikut terlibat nanti. Ya, dalam event itu parade lintas budaya di ulang tahun Nusa Tenggara. Itu harapan saya. Kita bukan kita punya dosen tari ya, Ya, UKM tari. itu harapan saya.
bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman muda di berbagai sisi. Kan ini harus dia menyatukan diri dulu nih. Tarian Bima gimana nih? Tarian ya kan? Tarian Sumbawanya gimana? Tarian Sasanya apa yang kita ambil dari gerakan ini? Nah, ketika itu bisa parade itu bisa berjalan. Sangat menakjubkan kira-kira. Nah, kemudian untuk anggotanya Tegar ini ada berapa Ya, saat ini? saat ini kurang lebih sekitar 400-500 lah ya untuk CNTB. Karena kita memang belum merekrut begitu masif, jadi ini sifatnya sukarela. Sukarela, siapa yang mau ikut bergabung di organisasi kami, yang cinta kebinekaan, mari kita sama-sama bersatu untuk melawat kebinekaan ini. Nah, harapan kami dari 500 itu bisa menjadi 5.000 ya. 50.000. Dan kita bisa menjadi wakil atau menjadi simbol organisasi kita ini, menjadi simbol kebinekaan. Dan semakin hari semakin membesar, itu harapan. Nah, kemudian syarat untuk menjadi anggota apa sih? Syaratnya sih simpel aja sih sebenarnya. Pertama, cinta kebinekaan sudah pasti. Tidak melihat agamamu apa, tidak melihat kamu suku apa, kamu datang dari mana, tidak. Selama Anda datang, selama Anda ada di Nusa Tenggara Barat ini, itu adalah saudara kami. Dan sama-sama menjaga nama organisasi. Itu aja syarat. Tidak perlu lagi yang aneh-aneh. Harus begini, harus begitu. Intinya pertama, cinta kebinekaan, menjaga nama organisasi, dan bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya. Sosial juga. Iya, iya, jangan seperti saya bilang, jangan datang ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, bubar. Nggak ada manfaatnya di masyarakat. Bahkan cenderung nanti menimbulkan stigma negatif, malahan buru-buru bermanfaat gitu. Nah, kami ingin hadir di masyarakat itu ya, dengan dukungan dari, tentunya tidak bisa bergerak sendiri ya. Pemerintah ini wajib bergandengan tangan, bersinergi dengan kami. Jadi, mungkin bagi pemirsa nanti yang tertarik bergabung dengan organisasi Tegar ini, jadi nanti mungkin saya cantumkan nomornya Pak Wayan ya, di deskripsi ya. Boleh nanti bagi kepemudaan nanti bisa bergabung, nanti nomor WA-nya Bang Anto. Ya, nanti kita juga nanti, karena divisi kepemudaan ini nanti dia semacam struktur juga. Dia harus ada di semua kabupaten. Iya. Ada strukturnya ke bawah juga. Iya, dia harus ada di kabupaten nih. Untuk mewakili pemuda-pemuda yang ada di kabupaten, Bima, Dombu, Sembawang dan semuanya. Untuk memudahkan sosialisasi dan dia tidak hanya hadir di Lombok saja, enggak. Dia harus punya struktur lagi nih. Struktur di bawahnya apa, kemudian di kabupaten ini siapa ketua wakil, kabupaten ini siapa. Jadi harus bidang. Iya, bidang-bidangnya. kalau sekedar kita lihat struktur sekelas hanya di NTB, jadi kita tidak tahu nih apa problem yang di bawah, apa problemnya di Lombok dengan masalah terkait pemudaan. Kita harus melakukan. Makanya yang saya bilang tadi, pada wadah diskusi. Jadi apapun permasalahan di teman-teman di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, dan akan tersampaikan di sini dan disatukan di NTB menjadi forum diskusi yang kepemudaan yang di NTB. Ya, nanti mungkin dicantumkan nanti di YouTube Nomor HP. Nomor handphonenya Bang Anto, buat teman-teman anak-anak muda yang cinta toleransi, yang kreatif, yang ingin meluangkan idenya, bisa langsung nanti daftar ke Bang Anto. Jadi tak terasa ya, kita sudah lama berdiskusi. Saking asiknya ya. Hampir 1 jam. 2 jam, hampir 2 jam. Oh, 2 jam Ustaz. Iya. Ya, mungkin yang terakhir ini closing statement ya, Ya. dari Pak Wayan dulu. Pak yang sampaikan. Oke. Buat putra-putri Nusa Tenggara Barat,
cintailah provinsimu. Mari bermanfaat. Mari membangun Nusa Tenggara Barat ini. Apapun kemampuan, ide-ide Anda, hal-hal yang positif itu mari bangun Nusa Tenggara Barat ini bersama-sama, menjaga kebinekaan Nusa Tenggara Barat ini agar tetap damai. Kemudian mari bangkit bersama agar kita bisa mewujudkan slogan dari Bapak Gubernur kita, bangkit bersama, NTB makmur mendunia. Karena siapapun pemimpin kita, bukan saya pendukung si A kemarin, itu kan kemarin. Iya. Hari ini pemimpin Anda si A, si B, wajib Anda harus dukung. Karena sudah selesai pemilu itu. Jadi jangan sampai ada yang namanya antipati. Karena pesta demokrasi sudah berakhir. Jadi siapapun yang terpilih itulah pemimpin kita. Jangan ini saya sedikit agak meleset sedikit ya. Jangan sampai ada namanya antipati. Hilangkan ada istilah oposisi. Tapi yang ada adalah sinergisitas. Itu harapan kita untuk sama-sama membangun Nusa Tenggara Barat. Mungkin dari Mas Anto. Sedikit saja ya. Iya. Sedikit kata-kata penyemangat mungkin buat teman-teman pemuda. Pemuda adalah garda terdepan demi kemajuan bangsa dan bangsa dalam semua aspek, semua lini. Pemuda harus menjadi yang terdepan karena pemuda adalah satu-satunya harapan bangsa dan negara. Saya ada satu pesannya nih. Ya. Jangan jadi pemuda pemaki-maki. Jadilah pemuda yang menginspirasi. Oh iya, luar biasa. Itu satu harapan. Ya, jadi itulah hasil diskusi kita pada siang hari ini dengan organisasi Tegar. Bagi pemirsa nanti ada yang tertarik, silahkan nanti hubungi nomor kontak di deskripsi. Saya Bagus Beni sebagai Kepala Laboratorium Siaran YHN Gede Puja Mataram. Mohon undur diri apabila ada salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf. Ya, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.